allegation from the Indian media that Dr. Zakir Naik also insults beliefs within Islam. I'm aware that there are certain groups in the Muslim community who are against me. Because when I give answers with giving reference to Quran and authentic hadith. In Islam, there are no sects. But unfortunately, in the Muslim community in different parts of the world, there are sects in the Muslim community, including India. Quran clearly states in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic hadith, and be not divided. So making divisions is prohibited in Islam. Allah says in Surah Anam chapter 6 verse number 150-159 that, O Prophet, if anyone makes division and sects in the religion of Islam, O Prophet, you have nothing to do with him. So making sects in Islam is prohibited. That is the reason. If you ask me the question, what am I say, I am a Muslim. I do not belong to any sects of Islam. I belong to the sect of Prophet Muhammad, peace be upon him. I follow the glorious Quran and the authentic teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am aware that there are differences of opinion on certain aspects of Islam. Now, when there is a difference of opinion, I give the reason why do I believe in a certain opinion. For example, when a question is asked to me, that do I believe that covering the face for the woman is compulsory? And I know that there are differences of opinion as far as the Islamic scholars are concerned. Most of the scholars say that covering the face for a woman is compulsory. But I agree with scholars, like for example Sheikh Nasruddin Albani, who say that covering of the face for the woman is not compulsory. There are differences of opinion, and Islam is broad enough in living with the differences. And I give the reasons, quoting the Quranic verse and the Hadith, why I believe in this opinion. For example, the difference of opinion whether the triple talaq given together is right or wrong. And I say, though most of the scholars say that triple talaq giving in one sitting is acceptable, I believe in those group of scholars, though they may be in minority, that giving triple talaq in one sitting is equal to one talaq, it is not three talaq. And I give my reasons. Now, just because I differ with certain Muslims, that is the reason they become my enemy, is un-Islamic. Islam is broad-minded. What we have to do? We have to agree to disagree. That is the reason. Never ever in my speech will you find me criticizing any sect of Islam. There are some sects which I disagree with completely, yet never do I criticize them in public, and never ever on the Peace TV will you find that any scholar is allowed to criticize any sect of Islam. We believe there are differences, but we have to live harmoniously. And my request to the Muslims of different groups, of different organizations and different sects, that Allah said in the Quran, Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Let us unite together on the basis of the glorious Quran and the authentic Hadith. These allegations of the Indian media have, alhamdulillah, summa alhamdulillah, united the Muslims of different groups and sects. And I'm happy to know that most of the Muslims, many of them who differ with my views, as far as standing against the Indian media, the Muslims have been united. And I have to thank all these Muslims that they have kept the differences aside and they have supported the Haqq, because united we stand. And our main aim is to spread the message of Islam, spread the message of peace and the glorious Quran and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. I would like to thank all the Muslims of India as well as other parts of the world for supporting me in spreading the truth and spreading peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang program pemerintah BPJS yang saya memandang di situ ada unsur
mengundi nasib. Bagaimana hukumnya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. BPJS ya, BPJS. Gambarannya adalah bagi siapapun yang ingin mendapatkan bantuan, maka dia punya kewajiban untuk bergabung, yang pertama. Yang kedua adalah membayar uang dengan nilai tertentu. Dan setelah itu, jika suatu ketika ia mendapatkan musibah, maka ia akan mendapatkan bantuan. Baik. Yang pertama, bahwa kalau sesuatu yang kita bayarkan dengan harapan kita mendapatkan pengembalian dengan sesuatu yang lebih, maka itu adalah bentuk riba yang diharamkannya. Termasuk dalam dunia asuransi, jika bisa hal ini dimasukkan ke dalam dunia asuransi, maka ketahuilah asuransi yang tidak diluruskan cara transaksinya, maka termasuk jenis sesuatu yang diharamkannya. Karena kita membayar sesuatu, ternyata yang kita harap adalah sesuatu yang lebih besar. Maka agar kita tidak masuk dalam dunia transaksi asuransi yang haram, maka perlu disyariatkan hal ini. Yaitu dengan cara bahwa di saat kita membayarnya tersebut adalah membayar dalam bentuk tabarruk. Kita bergabung dalam sebuah perkumpulan, kemudian kita berjanji untuk bisa memberikan bantuan setiap bulannya berapa puluh ribu kepada perkumpulan tersebut, yang tentunya di situ ada panitianya, membuat sebuah lembaga. Kemudian uang itu kita berikan begitu saja dan kita niatkan untuk membantu saudara-saudara yang butuh. Maka ini adalah satu kebaikan, dan ini dihimbau oleh Islam agar kita punya kiat untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita menolong dengan duit 10.000 untuk membebaskan orang dari untuk membantu orang operasi yang 50 juta, nggak akan bisa. Tapi dengan cara semacam ini, maka dikumpulkan. Anggap saja miniaturnya begini. Contoh, kalau seandainya ada yang manage dengan bagus, ini bagus. Yang hadir di majelis Al-Bahjah, seandainya, kalau seandainya hilang ini bisa menjadi masalah ini. Seandainya semua yang hadir di majelis ini hendaknya membayar 5.000 sebagai sedekah untuk dikelola sama tim untuk kemaslahatan para bapak ibu nanti. Misalnya apa? Bapak ibu punya kewajiban sedekah. Jadi kewajiban bukan kewajiban dari syarak sebagai zakat, tapi kewajiban pribadi. Karena saya bergabung, saya merasa punya kewajiban untuk menolong saudara saya. Untuk apa Al-Bahjah mengumpulkan duit ini? Ini contoh lah ya, jangan sampai didengar salah ini. Dikumpulkan uang ini, jika di antara anggota ini nanti ada yang sakit, maka bisa dibantu. Maka ini adalah kebaikan. Dan ini akan bisa mengumpulkan dana yang sangat besar. Kemudian dana ini nanti akan dikelola, dikembangkan dalam bisnis yang halal, yang bersih. Sehingga jika ternyata ada yang sakit, maka tinggal lapor saja sakit yang kayak apa, nanti akan diurusi di kedokteran. Ada di rumah sakit. Maka ini akan dibayari oleh lembaga yang tadi sudah punya dana banyak. Ini sangat mudah kalau mau mengislamkan sebuah transaksi. Yang menjadi masalah adalah jika belum diislamkan, maka selagi belum diislamkan Anda tidak usah berurusan. Sebab selagi belum disyariatkan, maka akan mengarah kepada keharuman. Wong bayarnya cuma begitu, pengen dapat yang lebih. Pengen dapat yang lebih. Maka dari itu masih saja itu sesuatu yang diharamkan. Dan ketahuilah, bersandarlah kepada Allah. Yang memberi penyakit adalah Allah, yang mengangkat adalah Allah. Dan jika kita diberi penyakit oleh Allah, maka kalau pengen mendapatkan kemuliaan, berobatlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Sebab penyakit itu hakikatnya bukan musibah kalau orang faham, tetapi ia adalah untuk mengangkat derajat dan pengampunan dosa. Jika kita ingin membebaskan kita dari penyakit, maka gunakanlah dengan cara yang benar, cara yang halal, bersih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan, jika belum benar-benar dikemas secara syariat dan islami, maka tidak perlu kita berurusan dengan yang demikian itu.